Ahlan wasahlan ya Kak Hamdi Ya, di grup ahlan Kajian Dit. Literasi. Baik, insya Allah sebentar lagi kita mulai ya. Baik, ahlan wasahlan kepada semua peserta Kajian Literasi pada malam hari ini. Silakan untuk ikhwannya boleh dibuka kameranya, nggak apa-apa. Yang akhwatnya tafadhol mau dibuka juga nggak apa-apa. Baik, kita pembukaan dulu ya teman-teman. Kepada Iwafila, dimohon untuk mengaktifkan kameranya semua ya. Baik, kita lanjutkan. Selanjutnya, kata sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Umum kami daerah Bengkulu pada Ahmad Handoyo, disilahkan. Walaupun kita dalam kondisi kita lagi, kalau nikmat yang tidak bisa kita hitung lagi, dan nikmat ini yang paling sangat penting untuk kita syukuri, yaitu kita masih diberi kesempatan untuk menghadiri agenda kita malam hari ini. Begitu banyak sekali dari kita mulai dibangunkan tahajud, dibangunkan subuh, itu banyak sekali nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Terkadang kita menjalani hari-hari, menjalani saja, tanpa kita merasakan bahwa begitu banyak sekali nikmat yang Allah berikan kepada kita di dalam setiap hari. Kalau kita dibangunkan tahajud itu, mulai kita membangunkan diri dari tidur saja, itu banyak sekali. Yang pertama kita bisa melihat, kemudian kita bisa untuk merasakan bahwa cuaca subuh itu begitu dingin. Kalau kita nggak dikasih nikmat tersebut, maka sangat merugilah kita. Maka ketika kita dikasih nikmat tersebut, maka hari ini juga Ana meminta teman-teman semua untuk mensyukuri dengan sebenar-benar syukur, gitu. Dengan cara kita mengelapaskan dengan lapas hamdalah, kemudian kita merealisasikan dengan amal-amal perbuatan kita, dan juga kita meyakini bahwa sebenarnya ini adalah bentuk dari nikmat yang Allah berikan. Salawat dan salam terlepas kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan iringan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, yang telah memperjuangkan agama kita semua dari ketika akhir masa beliau, bahwa kita ini adalah orang-orang yang ditunjuk sebagai penerus dari perjuangan Rasulullah SAW, yang dibilang umati gitu. Kita mungkin merasa bahwa hari ini kita adalah orang-orang yang berdakwah saja, tetapi kita di sini punya amanah bahwa kita adalah kader-kader para pemuda yang untuk meneruskan dari estafet perjuangan Rasulullah SAW. Kita bukan hanya menjadi generasi penerus saja, tetapi bagaimana pada hari ini kita harus menjadi orang-orang yang berada menjadi generasi pelurus. Artinya kita menjadi generasi penerus dan kita juga menjadi generasi pelurus. Pada kesempatan ini dan malam yang sangat luar biasa ini, kita mengadakan sebuah agenda kajian literasi yang dihadiri oleh pemateri yang sangat luar biasa gitu, dari pojok Rumi gitu. Kak Hamdan ya, Kak Hamdan. Assalamualaikum gitu. Kak Hamdan ini adalah salah satu kader dari Bengkulu gitu, yang sekarang menetap di Jakarta, yang sudah berkeluarga gitu. Alhamdulillah kemarin ketika habis dari melaksanakan Mukernas, Ana bisa sempat silaturahmi di rumahnya Kak Hamdan juga gitu. Ana melihat sosok dari beliau ini sangat patut untuk dijadikan sebagai materi kalau kita sharing-sharing mengenai tentang literasi. Ketika Ana sampai ke rumah beliau gitu, begitu banyak sekali di dalam rumah itu buku-buku yang bisa kita baca gitu. Bahkan dari, kalau kita bisa dibilang dari rumahnya Kak Hamdan itu punya perpustakaan pribadi, sangat luar biasa untuk kita jadikan motivasi kita sebagai kader kami untuk bisa lebih membangkitkan diri kita dalam hal membaca mantubah yang ada. Nah, pada malam hari ini juga kita akan melaksanakan agenda dari pukul 19.30 sampai dengan 21.00 ya kalau targetan kita. Kalau misalnya nanti ya ada tidak sesuai dengan harapan, mungkin bisa jadi lebih, kita maklumi saja. Harapan Ani semua kepada teman-teman peserta dari kader kami dari Kota Bengkulu, dari Bengkulu Selatan, dan dari Curup, maka ikutilah sampai akhir karena banyak sekali
hikmah yang dapat kita ambil di dalam materi-materi yang bakal disampaikan oleh Kak Hamdan nanti. Dan juga nih, ada satu lagi, bahwa teman-teman kalau di akhir nanti ada beberapa door prize, mungkin sudah disampaikan dari penyelenggara gitu, dari Bu Hapso, ada beberapa door prize. Door prize ini untuk 3 orang. Nanti silakan dari Bu panitia yang memilihnya gitu, sesuai dengan ketentuan-ketentuan dari panitia. Jadi silakan teman-teman ikuti sampai akhir. Semoga teman-teman adalah orang-orang yang bisa mengambil banyak hikmah pada malam hari ini. Kemudian juga teman-teman yang bergabung malam hari ini, insya Allah nanti bakal mendapatkan e-sertifikat. Jadi kalau misalnya teman-teman sudah hadir, sudah diminta untuk mengisi daftar hadirnya, silakan diisi daftar hadirnya. Tip, mungkin itu saja pada malam hari ini yang bisa Anda sampaikan. Mari kita buka ya agenda kita dengan melepaskan lapas malah. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin itu pembukaan resmi dari Ane dan sambutan juga. Terima kasih atas kesempatannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakallah khair kepada Hinando yang telah membuka pikiran kita pada malam hari ini. Semoga kita senantiasa berada di sini di majelis ilmu ini dengan mendengarkan materi dengan sebaik mungkin, ikut bersama-sama dalam diskusi pada malam hari ini. Baik, teman-teman. Nah, ini waktu yang kita tunggu-tunggu, acara yang kita tunggu-tunggu, sesi materi atau diskusi dari Kak Hamdi, seperti itu, dari Kak Hamdi. Sebelumnya, teman-teman pasti berpikirkan bahwa kami ini adalah muslim negarawan. Tetapi kalau ditanya satu persatu mungkin kita ada rada bingung. Apakah kita ini benar-benar muslim negarawan kah? Atau hanya ya status saja muslim negarawan? Karena tidak tahu artinya tadi. Kalau kita bicara tentang muslim negarawan, kita bicara tentang muslim dan negarawan, seperti itu. Dan menurut manhaj kami tahun 1427, muslim negarawan ini adalah kader kami yang memiliki basis ideologi Islam yang mengakar, basis pengetahuan dan pemikiran yang mapan, kemudian idealis dan konsisten, kemudian berkontribusi pada pemecahan problematika umat dan bangsa, serta mampu menjadi perekat komponen bangsa dalam upaya perbaikan, seperti itu teman-teman. Ini sekedar informasi, dan pada malam hari ini insya Allah kita akan membahas tuntas konsep muslim negarawan dari Haji Agus Salim, seperti itu, yang akan dibahas langsung oleh pemateri yang sangat luar biasa. Benar kata Ahando tadi, pemateri ini merupakan putra Bengkulu, seperti itu teman-teman. Dan saya juga pernah bertemu dengan beliau, sungguh sangat luar biasa, seperti itu kan, pengetahuan dan lain-lain, seperti itu. Dan harapannya kita di sini bisa mengambil ilmu sebanyak-banyaknya dari Bang Hamdi, seperti itu. Teman-teman, insya Allah malam hari ini kita akan temani oleh Bang Hamdi ya, berenakan Bang Hamdi Ibrahim, seperti itu. Sebelumnya saya ingin memberikan penjelasan terlebih dahulu mengenai CV beliau, kurikulum vitae beliau. Beliau ini bernama Hamdi Ibrahim. Tepat tanggal lahirnya ini tanggal 15 Juni 1994. Instagramnya boleh di-add, boleh di-follow seperti itu. Hamdi IBRHM, seperti itu. Atau Pojok Rumi boleh juga, Pustaka Pojok Rumi. Kemudian untuk kontak beliau ini 0895 2747 7215. Nah, untuk formal education, beliau merupakan alumni Husnul Khotimah Boarding School Kuningan. Kemudian S1-nya Ilmu Perbandingan Mazhab. Untuk informal education, beliau merupakan beliau pernah mengikuti pelatihan instruktur nasional pada tahun 2018, kemudian mengikuti pelatihan kerelawanan bidang sosial kebencanaan, kemudian mengikuti sekolah kepemimpinan 2016 oleh Akbar Tanjung Institute. Kemudian untuk eksperimennya ini sangat menarik. Beliau merupakan Direktur Eksekutif Komunitas Literasi Pojok Rumi pada tahun 2018 sampai dengan sekarang. Kemudian Koordinator Nasional Komunitas Pojok Sastra pada tahun 2016 sampai sekarang. Beliau juga merupakan founder Lembaga Kebudayaan Marabumi. Marabumi ini merupakan salah satu yang dibanggakan oleh kami, seperti itu, karena bisa mengapresiasi teman-teman yang menyukai seni. Kemudian untuk pekerjaan dan bisnis beliau merupakan founder Al Art Bookstore pada tahun 2016 sampai dengan sekarang. Kemudian jurnalis dan reporter di majalah Amanah pada tahun 2017.
kemudian pengamat budaya dan isu kesastraan independen 2015 sampai dengan sekarang, kemudian guru tahfiz dan tahsin di MTS Istiqlal Jakarta pada tahun 2017, kemudian kreatif content writer di Gizidat pada tahun 2018, kemudian kepala Departemen Kaderisasi di Muslim X Student Jakarta Selatan, kemudian pembedah buku filsafat agama dan sejarah Indonesia di Pojok Rumi. Beliau juga memiliki buku antologi. Yang pertama, kumpulan saja Rumah Cikoko pada tahun 2016, kemudian Jurnal Marabumi edisi kedua. Untuk publikasi jurnal dan opini di media daring, beliau juga mempublikasi buku Label yang Sebuah Tafsir di cakrawarta.com, kemudian di www.kompasiana.com, kemudian di linkmedium.com. Beliau juga mempunyai spesialis public speaking, kemudian hafal 5 juz, Masya Allah, kemudian hafal hadis arba'in, kemudian ilmu kebudayaan dan sastra. Nah, itulah tadi untuk CV atau kurikulum kita dari pemateri kita yang sangat luar biasa. Baik, teman-teman, kita sambut pemateri kita bersama-sama dengan takbir sebanyak 3 kali. Kemudian nanti langsung saja Bang Hamdi untuk menyampaikan materinya. Baik, kita sambut pemateri kita dengan takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Silakan Bang Hamdi, silakan. Ya, terima kasih kepada Ukhrani ya yang sudah mengantarkan acara malam hari ini. Juga saya ucapkan terima kasih kepada Ahmad Handoyo ya. Saya lupa kalau antum pernah ke Pojok Rumi ternyata ya. Ya Allah, afwan Ahi ya. Saya lupa nama tapi wajah insya Allah ingat ya. Juga Ukhrani, ini adik kelas saya ya di SMP IT, betul ya? Iya Kak. Oh iya, antum angkatan 5 ya? Iya, benar sekali. Angkatan 2 kan? Ana angkatan 5. Masih ketemu Ana nggak sih? Enggak lah, enggak ketemu lagi kita. Oh iya ya, saya udah ketemu jauh di Rakornas. Oh iya, oke. Terima kasih Ukhrani ya, adik saya. Bismillahirrahmanirrahim. Tahiyatul Islam wa tahiyatul mubarak, tahiyatul ahlul jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Majid, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala haditsun Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atil hasanah tamha wa khaliqin nasi bi khuluqin hasan. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin, amma ba'du. Apa kabar teman-teman sekalian, warga Bengkulu ya, wong kita Galo. Alhamdulillah ya, aku bisa bersilaturahim ya meskipun lewat daring ya kan, teman-teman sekalian. Alhamdulillah berkat rahmat Allah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala tentunya kita panjatkan karena Allah telah memberikan kita banyak nikmat ya, berupa nikmat iman, Islam dan ihsan, juga nikmat kesempatan sehingga kita bisa berkumpul bersilaturahim meskipun dari jarak jauh ya. Inilah kegunaan dan manfaatnya teknologi yang kita pakai sehari-hari. Ternyata dengan situasi pandemi ini ternyata kajian itu bisa dilakukan di mana saja ya kan, tidak perlu bertatap muka. Tetapi semoga meskipun tidak bertatap muka, adab kita dalam kajian tetap kita laksanakan ya kan, tetap kita lakukan. Teman-teman sekalian, salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabat, para keluarga, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan para alim ulama, dan serta kita semua yang sampai hari ini semoga selalu istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnah beliau, dan semoga nanti kita di yaumil qiyamah mendapatkan syafaatnya dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin amin ya robbal alamin. Oke, teman-teman sekalian, kalau misalnya nanti suara saya terlalu kecepatan dalam menjelaskan, teman-teman boleh menyanggah di chat ya. Jadi saya harap juga tidak ada suara-suara yang mengganggu ya. Nanti audionya silakan dimatikan. Kalau mau videonya dihidupkan, monggo. Saya kasih kesempatan kepada teman-teman untuk memilih. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kader kami Bengkulu ya semuanya, alhamdulillah. Saya ini jadi rindu kampung ya. Saya udah lama nggak pulang ya, sama hampir setahun atau 2 tahun lebih saya tidak pulang ke rumah.
dan ini membuat kerinduan saya kepada kampung halaman saya. Saya ingat Pantai Panjang, ya kan, saya ingat Pasar Panorama, saya ingat BIM, ya kan, dan segala apa namanya Danau Dendam Tak Sudah, ya, itu tempat main saya pas kecil gitu teman-teman. Ya semuanya apa kabar teman-teman, Wong Kito Galo, ya, Rancak Bana, Camkoha, ya kan, sekarang lagi ramai tentang pemilihan gubernur, ya, Rohidin Syah yang didukung oleh beberapa partai. Semoga insya Allah kita doakan yang terbaik lah untuk Bengkulu, ya. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kemarin tanggal 8 Oktober tahun 2020 kita memperingati ketika apa namanya negara kita sedang memanas, ya kan, kita sampai lupa bahwa di 8 Oktober ini lahir seorang negarawan, lahir seorang yang apa namanya pemikir bangsa kita yang sangat luar biasa berjasa kepada alam kemerdekaan Indonesia, terutama juga kepada alam kebangunan pemikiran Islam di Indonesia. Nah, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dialah yang bernama nanti yang disebut namanya Haji Agus Salim, ya. Haji Agus Salim, sebelum diberi nama Haji Agus Salim, ternyata nama beliau ini sebenarnya bagus, ya, namanya Masyadul Haq. Masyadul Haq itu namanya kebenaran yang nyata atau kebenaran yang tampak gitu. Nah, nama kecil beliau ini Masyhudul Haq, ya, lahir di Kota Gedang, ya kan. Kota Gedang ini Kabupaten Agam, ibu kotanya Bukit Tinggi. Jadi Kota Gedang ini banyak melahirkan tokoh-tokoh besar, terutama seperti Muhammad Hatta. Muhammad Hatta ini juga orang Bukit Tinggi ternyata, teman-teman. Makanya ada kampung halamannya itu di Bukit Tinggi. Nah, saya juga bersyukur, ya, ternyata saya ini gitu. Jadi tidak sempat merasakan apa namanya alam Minangkabau yang sangat asri, sangat indah, ya kan, sangat sejuk dan lain-lain. Nah, saya kecil di Bengkulu lahir, ya kan, berserta adik-adik saya. Besar juga di sekolah SDIT, ya kan, SDIT Krok 1, sekarang kan udah ada 2 gitu kan. Terus naik ke SMP IT, terus coba untuk pergi dari Bengkulu ke menyusuri tanah Jawa, ya kan, tempatnya apa namanya bangunan-bangunan Islam itu tumbuh, ya kan, dari Wali Songo sampai nanti di Perang Diponegoro sampai ada Hasyim Asy'ari, Ahmad Dahlan dan lain-lain sebagainya. Tanah Jawa juga dikenal sebagai tanah pergerakan, ya. Minangkabau Aceh, Medan, terus Jawa itu adalah tanah pergerakan. Jadi apa namanya, kalau kita ingin mulai pergerakan mempelajarinya secara sejarah sih, karena saya ketika saya mengisi DPMK itu, ketika saya mengisi tentang tafsir Muslim negarawan, dan ketika saya bertanya kepada kader kami itu ketika saya tanya siapa contoh Muslim negarawan yang antum tahu, dan itu ternyata jawabannya ini kadang-kadang ngawur, kadang ngasal, atau kadang ngetes pematerinya, ya kan. Ada yang jawabnya Soekarno lah, ada yang jawabnya Habib Rizik, ya kan, ada yang jawabnya Habib Salim, ya kan. Mungkin kedekatan dia dengan PKS, ternyata dia menyebutnya Habib Salim, ya kan. Kalau dia apa namanya kemarin ikut aksi 212, nanti dia sebutnya Habib Rizik, ya kan. Kalau dia cenderungnya ingin ke Turki, nanti sebutnya Erdogan. Nah, ini saya rasa apa ya namanya, keputusan apa ya, ada putus sejarah dari kami sendiri gitu, atau dalam pembicaraan sejarah atau pembacaan sejarah dari kami itu terlalu sempit, ya kan. Kita mengenal di kami itu hanya referensi sejarah kita itu adalah Api Sejarah 2. Sedangkan ternyata di luar sana orang sudah jauh dalam membaca sejarah bangsa Indonesia ini. Makanya kenapa hari ini sejarah itu semakin hari semakin enak diperbincangkan, karena ada hal yang paling penting. Ketika sejarah ini kita dapat dari orang-orang yang salah, maka kita akan membaca negara kita ini juga, dan membaca masa depan kita itu juga akan salah gitu. Tapi kalau kita membaca sejarah kita dengan benar, insya Allah kedepannya kita juga akan melihat bangsa ini apa masa depan kita adalah masa depan yang benar. Nah, kemarin misalnya tentang isu PKI, ya kan, isu PKI yang dia ada yang mengatakan PKI ini korban, ada yang mengatakan PKI ini apa namanya pelaku. Nah, di mana kita anak-anak kami ketika mendengar itu semua? Maka ini ada perlu tinjauan sejarahnya, ada perlu pembacaan yang jauh.
karena banyak pemutarbalikan fakta sejarah ya kan yang dicoba oleh orang-orang orientalis dan orang-orang misionaris atau orang-orang yang tidak suka dengan Islam ini menjadi jiwanya orang-orang Indonesia. Nah, teman-teman sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentang Haji Agus Salim ini saya kira teman-teman juga harus bisa membacanya lebih banyak ya. Dan meskipun karya-karya Haji Agus Salim ini sangat langka, tapi saya kira ada beberapa buku yang masih bisa diterbitkan. Bahkan penerbit pustaka saga di Jawa Timur ya, yang diinisiasi istri saya dengan teman-temannya di Unair, itu juga menerbitkan salah satu buku Haji Agus Salim yang ditulis oleh Bustomi Menggugat, ya, itu beliau ini alumni Unair ya. Beliau menulis tentang Salimisten. Nah, itu cukup bisa menjadi referensi teman-teman untuk memahami tentang sosok Haji Agus Salim. Nah, teman-teman teman-teman Bengkulu atau teman-teman kami dimanapun teman-teman berada, jadi Haji Agus Salim ini dijulukinya The Grand Old Man. Nah, The Grand Old Man itu kan seorang seorang yang sudah tua tapi mempunyai jiwa yang besar ya. Nah, sebenarnya The Grand Old Man itu pernah dijuluki oleh seorang pemikir Inggris namanya Gladstone. Jadi Gladstone itu dijulukinya The Grand Old Man. Terus akhirnya orang-orang yang dekat dengan Haji Agus Salim, Soekarno, Natsir, ya kan, Kasman Singodimedjo, Rum, Yusuf Wibisono, itu Muhammad Hatta itu menjuluki Haji Agus Salim itu dengan Gladstone. Itu gelarnya Gladstone itu diambil ke Haji Agus Salim. Karena kenapa? Ini seorang orang yang sudah tua tapi memiliki jiwa yang sangat besar. Dia memiliki jiwa untuk mendidik anak-anak bangsa yang dia yakin nanti akan menjadi seorang pemimpin. Bahkan Haji Agus Salim ini mau dipimpin oleh anak-anak muda. Itu buktinya ketika nanti di zaman kemerdekaan di kabinet Sultan Syahrir I, Sultan Syahrir II, itu kan Haji Agus Salim diminta untuk menjadi Menteri Muda Luar Negeri. Nanti masuk ke kabinet Hatta juga Haji Agus Salim masih memegang Menteri Luar Negeri, dan itu dipimpin oleh anak-anak muda. Hatta itu kan ya lebih muda daripada Haji Agus Salim itu berapa puluh tahun gitu. Karena Haji Agus Salim itu lahir di 8 Oktober 1884 ya kan, berarti tahun ini kita memperingati 136 tahun Haji Agus Salim. Nah, teman-teman sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bisa belajar dari sosok muslim negarawan itu dari Haji Agus Salim. Kalau kita misalnya nanti ngelihat 5 profil muslim negarawan yang diucapkan oleh Ukhrani tadi di awal, bahwa ada 5 hal ya kan yang kita pahami sebagai kader kami itu untuk sebagai profil muslim negarawan. Yang pertama adalah ideologi Islam yang mengakar. Nah, dari sosok Haji Agus Salim ini kan bapaknya kan adalah Sultan Salim. Nah, Sultan Salim ini terkenal sebagai Hofz Jaksa di Riau. Nah, Haji Agus Salim ini ya lahir, kalau dalam bahasanya orang-orang Jawa itu lahir sebagai anak yang derajatnya adalah derajat yang tinggi, orang priayi lah bahasanya ya. Makanya dia mudah untuk mendapatkan pendidikan yang baik ya kan. Dia masuk sekolah Belanda dari HBS, nanti naik ke ILS ya kan, ke Jakarta. Dan Haji Agus Salim di tahun-tahun Haji Agus Salim sekolah itu terkenal sebagai anak pribumi yang sangat pintar dan cerdas. Makanya ketika Haji Agus Salim tamat SMA ya ILS dan ingin melanjutkan sekolah ke negeri Belanda, sekolah kedokteran, dan ternyata, nah ini sisi manusiawinya, ternyata Haji Agus Salim itu pernah gagal teman-teman sekalian. Jadi Agus Salim itu pengen daftar ke sekolah tinggi kedokteran di Belanda, ternyata gagal ya kan. Padahal udah dapat beasiswa tapi gagal ternyata tesnya. Lalu Raden Ajeng Kartini itu mendengar ada seorang pribumi pinter ya kan, cerdas, tapi nggak mampu nggak bisa melanjutkan sekolah tinggi ke Belanda. Nah, Raden Ajeng Kartini pada saat itu menerima beasiswa dari Belanda untuk sekolah ke negeri Belanda. Karena mendengar ada anak pribumi pintar tapi nggak mampu untuk melanjutkan sekolah tinggi Belanda karena nilai-nilainya atau karena beasiswanya, maka Raden Ajeng Kartini menuliskan kepada sahabatnya, meminta kepada beasiswa Belanda itu untuk mengasihkan beasiswa yang diterima Kartini untuk kepada Haji Agus Salim. Karena kata Kartini, saya ini sudah menikah ya kan, yang harus taat kepada suami, tidak mungkin lagi saya harus belajar keluar negeri. Maka beasiswa itu diminta untuk dikasih kepada Haji Agus Salim. Tetapi apa kata Haji Agus Salim, teman-teman sekalian dirahmati Allah? Karakteristiknya orang Sumatera, terutama orang Minangkabau itu kan pantang dikasihani.
Itu makanya Haji Agus Salim itu menjawab kepada yang mengasih beasiswa, kalau itu dikasih, saya itu tidak mau dikasih katanya, karena itu bukan usaha saya untuk mendapatkan itu. Kalau itu adalah usaha saya, maka saya menginginkannya, tapi kalau saya dikasih, saya tidak mau, karena saya pantang dikasihani, kata Haji Agus Salim. Nah, karena itu akhirnya Haji Agus Salim pada tahun 1910-an, 1902, 1903 itu bekerja di salah satu pemerintahan Belanda, nanti mendapatkan pekerjaan di konsul Belanda di Jeddah. Jadi Agus Salim pernah bekerja di konsulat Belanda tapi di Jeddah, di Mekah, ya kan? Nah, di tahun 1906 sampai 1911. Jadi 5 tahun Haji Agus Salim itu di Mekah bekerja di konsul Belanda. Nah, tapi ternyata Haji Agus Salim itu ketika di Mekah dia tidak bukan saja hanya sebagai seorang pekerja, tapi dia menuntut ilmu juga ternyata teman-teman, karena dia tahu ternyata ada seorang pamannya. Jadi Syekh Ahmad Khotim Al-Minangkabawi yang ada di Mekah, yang pada saat itu sudah menjadi mufti Syafi'i di Mekah, dan dia adalah orang Minangkabau juga, dan ternyata masih punya darah keluarga dengan Haji Agus Salim. Makanya Haji Agus Salim mendengar ada seorang anak Minangkabau ternyata sudah jadi syekh di Mekah, maka Haji Agus Salim sembari bekerja, sembari juga belajar kepada Syekh Ahmad Khotim Al-Minangkabawi. Nah, dari sinilah Haji Agus Salim mempelajari dan memperdalam keilmuan Islam. Tapi sebelum Haji Agus Salim ke Mekah, Haji Agus Salim itu terkenal sebagai seorang pemikir yang sangat kebarat-baratan. Makanya Haji Agus Salim ini baru mempelajari keislaman, sangat memperdalami itu ketika dia ke Mekah, ya kan, bertemu dengan Syekh Ahmad Khotim Al-Minangkabawi dan tokoh-tokoh lain yang ada di Mekah. Nah, makanya jalur sanadnya Haji Agus Salim itu ada jalur sanad Hadramaut, ya kan, orang-orang Mekah, ya, Mekah dan Madinah. Nah, teman-teman sekalian dirahmati Allah SWT, maka pada tahun 1911 Haji Agus Salim pulang ke Indonesia, tapi sebelumnya di Mekah itu Haji Agus Salim sempat menikah dengan seorang anak Arab, ya, seorang putri Arab. Nah, tetapi ketika Haji Agus Salim ingin pulang ke tanah kelahirannya, ya kan, ke Minangkabau, ke Sumatera Barat, ternyata istrinya ini nggak mau ikut gitu. Nggak mau ikut karena nggak mau pisah dengan orang tuanya yang ada di Mekah, ya kan, yang ada di Arab pada saat itu. Maka ya mau tidak mau Haji Agus Salim menceraikan istrinya dan Haji Agus Salim pulang ke Mekah, ya kan. Pulang ke Minangkabau, pulang ke Sumatera Barat di kampungnya. Sampai di kampungnya itu disiapkan istri, ternyata udah disiapin istri oleh bapaknya Sultan Salim gitu. Dinikahkanlah istrinya, namanya Zaitun Nahar. Itu bedanya sekitar 8 tahun, 9 tahun dari Haji Agus Salim. Nah, setelah Haji Agus Salim pulang ke daerahnya di Kota Gedang, Haji Agus Salim mendirikan sekolah namanya HIS, Holland Indian School, ya kan, itu untuk anak-anak pribumi. Karena Haji Agus Salim belum mempunyai sertifikat sebagai guru, maka Haji Agus Salim bertekad untuk mengikuti kursus guru yang ada di Batavia atau di Jakarta. Singkat cerita, Haji Agus Salim ternyata gagal, teman-teman sekalian. Padahal Haji Agus Salim itu pintar bahasa Belanda. Nah, ternyata ada cerita yang kenapa Haji Agus Salim gagal di kursus guru, karena ada salah satu pelajaran tentang pelajaran Belanda, itu belajar menulisnya atau bahasanya saya kurang tahu. Ternyata Haji Agus Salim itu gagalnya di sana. Padahal Haji Agus Salim itu adalah orang yang fasih dalam 7 bahasa, termasuk bahasa Belanda. Ternyata pernah gagal juga dalam ujian di tes bahasa Belanda, teman-teman. Ini unik ya dari sosok Haji Agus Salim. Makanya setelah itu Haji Agus Salim merasa malu pulang ke Padang, ya kan, pulang ke Kota Gedang, tempat kampung halamannya, tempat sekolahnya. Karena dia merasa udah gagal nih, udah akhirnya dia melanjutkan perjuangannya di Jakarta. Nah, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari sinilah akhirnya Haji Agus Salim mendengar pada tahun 1912 itu kan sudah berdiri namanya Sarekat Islam, ya, yang dipimpin Cokro Aminoto. Nah, Haji Agus Salim 1912 itu udah di Jakarta. Nah, di Jakarta Haji Agus Salim penasaran dengan pergerakan Sarekat Islam. Singkat ceritanya dia mendapatkan surat, ya kan, untuk berkenalan dengan Cokro Aminoto, untuk bertemu, dan penasaran karena Cokro pada saat itu ada di Solo. Kalau tidak ada di Solo atau di Surabaya, akhirnya ketemu, berdiskusi, ya kan, tentang pergerakan Islam, pergerakan Indonesia, dan bagaimana menghadapi penjajahan Belanda di Indonesia. Singkat kata, ternyata Haji Agus Salim belum tertarik nih dengan
dengan tawarannya Cokro Aminoto untuk masuk ke Sarekat Islam. Tapi lambat laun ternyata Haji Agus Salim melihat pergerakan Cokro Aminoto, dan pada saat itu Cokro sedang populernya di Indonesia. Orang ketika Cokro berpidato seperti melihat Soekarno berpidato, langsung ngumpul gitu. Bagaimana Cokro bisa mempengaruhi massa. Begitu juga nanti Soekarno. Jadi Soekarno itu belajar berpidato dari Cokro Aminoto. Nah, karena gerakan Sarekat Islam ini memiliki suatu angin segar ya untuk kebangkitan Islam, terutama juga kebangkitan nasional di tengah-tengah masyarakat, maka Haji Agus Salim akhirnya mau bergabung dengan Sarekat Islam. Nah, teman-teman sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, singkat kata, jadi Haji Agus Salim ini tetap memperlanjutkan perjuangannya di tulis-menulis, karena sebelum bergabung di Sarekat Islam dia pernah memimpin namanya majalah Neraca. Neraca itu yang diterbitin oleh Belanda ya kan di situ, tapi ternyata Neraca itu dipergunakan Haji Agus Salim itu untuk mengkritik Belanda secara keras dan secara radikal gitu. Nah, ketika bergabung di Sarekat Islam, Haji Agus Salim juga diminta untuk memimpin majalah Sarekat Islam ya. Itu sempat dibuat oleh Cokro Aminoto, dan Cokro Aminoto juga pernah membaca tulis Agus Salim, dan Haji Agus Salim itu cocok untuk memimpin majalah yang diterbitkan oleh Sarekat Islam. Nah, di situ Haji Agus Salim mengembangkan gagasan-gagasannya terkait gagasan keislaman juga gagasan kenasionalan. Jadi dia memberikan kesadaran kepada bangsa Indonesia itu untuk untuk berjuang bahwa sebentar lagi kita akan merdeka. Bahwa Islam adalah tawaran gitu ya. Nah, itulah yang hal yang pertama yang saya lihat, ternyata Haji Agus Salim ini adalah sosok yang mempunyai sebagai contoh anak-anak kami ini untuk berjuang untuk memenuhi profil muslim negarawan. Itu yang pertama tentang ideologi Islam yang mengakar. Yang kedua adalah idealis dan konsisten. Nah, dari sosok Haji Agus Salim kita bisa melihat Haji Agus Salim itu idealis sekali ya kan dalam berjuang. Ya kan, keislamannya itu sangat kuat gitu. Bahkan Haji Agus Salim ketika dia bergabung di Volksraad ya kan, Volksraad itu parlemen untuk anak-anak pribumi ya, bergabung. Jadi SI itu pernah ketika di tahun-tahun itu, di tahun 1920-an, SI itu pernah melakukan politik namanya koperasi. Koperasi itu ada politik yang mendukung Belanda dan masuk kepada lingkaran-lingkaran Belanda di parlemen Belanda yang dibuat oleh Belanda untuk pergerakan-pergerakan anak-anak pribumi, anak-anak Indonesia, namanya Volksraad. Tetapi ternyata di Volksraad ternyata Belanda itu banyak mengkhianati janji-janji yang pernah Belanda buat untuk warga negara Indonesia. Makanya pada tahun 1920-an sampai 1930-an itu Sarekat Islam keluar dari politik koperasi ke politik non koperasi. Jadi dari politik mendukung Belanda ya kan, keluar dengan politik untuk mengkritisi Belanda secara keras gitu. Nah, di tahun 1920-an Haji Agus Salim juga populer ya, makanya disebut Haji Agus Salim dengan Cokro ini Dwi Tunggal. Jadi kalau kita kenal dengan Hatta dan Soekarno, kita lihat sosok Haji Agus Salim dengan Cokro Aminoto. Jadi Cokro Aminoto itu adalah Soekarno, kalau mau disama-samain ya di cocokologi. Hatta itu pribadinya banyak dipengaruhi oleh Haji Agus Salim. Karena Hatta itu sangat dekat sekali dengan Haji Agus Salim. Gitu. Bahkan Haji Agus Salim itu pernah ke Belanda hanya untuk menemui Hatta. Gitu loh. Hanya untuk berdiskusi dengan Hatta. Saking sayangnya Haji Agus Salim dengan Hatta, Hatta begitu pula sayangnya dengan sosok orang tua Haji Agus Salim ini. Nah, teman-teman sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ingin melihat genealogi pemikiran Islam di Indonesia itu kita lihat di ke belakangnya. Ada sosok Haji Agus Salim, ya kan, Cokro dan lain sebagainya. Dan konsisten, Haji Agus Salim itu konsisten dalam berjuang, dalam memperjuangkan kepentingan rakyat itu sangat konsisten. Baik itu dalam tulisannya ataupun dalam pergerakannya. Nah, di tahun 1926 sebelum adanya Sumpah Pemuda, Jong Java itu membuat kongres di Yogyakarta, dan pada saat itu Haji Agus Salim diundang sebagai tamu undangan ya kan. Nah, di Jong Java itu pada saat itu ada orang-orang Islam ya, anak-anak Islam, pergerakan Islam seperti Pak Kasman Singodimedjo itu gabungnya di Jong Java. Sebelum dia gabung di Jong Islamitenbon. Terus Muhammad Rum itu juga di Jong Java. Terus Yusuf Wibisono itu juga Jong Java. Nah, ketika kongres
ada salah satu anak pribumi namanya Syamsur Rizal. Nah, Syamsur Rizal ini ketika di Jogjakarta menawarkan bahwa ini ada anak-anak Islam loh gitu loh. Ini ada orang-orang Islam yang ingin membuat perkumpulan kayak pelatihan-pelatihan keislaman di Jogjakarta. Ternyata oleh panitia, oleh presidium itu tidak disetujui bahwa akan berdiri sayap untuk anak-anak Islam itu belajar keislaman. Ditolak oleh Jogjakarta. Nah, Syamsur Rizal, Pak Kasman Singodimedjo, Pak Rum, dan Yusuf Wibisono itu kecewa dengan Jogjakarta. Gitu. Ketika mereka kecewa dan keluar dari forum, nah mereka bertemu dengan Haji Agus Salim, mereka curhat dengan Haji Agus Salim, gimana nih gitu kan. Ternyata di Jogjakarta aspirasi Islam itu tidak diterima. Nah, Haji Agus Salim itu bukan orang yang pesimis ya. Haji Agus Salim sangat sangat optimis. Jadi kata Haji Agus Salim, kenapa kalian sedih gitu kan? Bukankah kalian ini orang anak-anak Islam yang punya ideologinya keislaman yang kuat gitu. Kata Haji, kenapa nggak dibikin Jong Islam gitu, pakai nama Islam. Nah, baru tuh mereka Syamsur Rizal tuh baru sadar, oh iya ya, kan Islam itu kan tidak mempunyai sekat-sekat antar suku, tidak mempunyai sekat-sekat antar kulit ya kan, antar bangsa. Islam itu kan merangkul seluruhnya gitu. Nah, dari situlah akhirnya terbentuk namanya Jong Islamiten Bond. Ya kan, pembinanya itu nanti Haji Agus Salim, nanti ketua pertama itu Pak Kasman Singodimedjo, nanti ada Pak Rum ya kan, yang orang-orang pertama Syamsur Rizal, terus Pak Yusuf Wibisono, nanti berdirilah cabang JIB ya kan, berdiri juga cabang JIP di Sumatera, nanti ada cabang JIP di Jawa, cabang JIP di Jakarta, cabang JIP di Bandung. Nah, nanti cabang JIP di Bandung itu dipimpin oleh Pak Natsir ya kan, Muhammad Natsir, seorang Mosi integral yang kita kenal sebagai negarawan juga. Nanti mungkin kalau teman-teman ingin bahas nanti bisa membaca tentang Pak Natsir ya kan. Nah, itu yang kedua teman-teman yang bisa kita pelajari dari sosok Haji Agus Salim. Yang ketiga, kalau kita di Manhaj kita lihat yang ketiga dari 5 profil muslim negarawan adalah pengetahuan dan pemikiran yang mapan. Nah, kalau dari Haji Agus Salim kita tidak perlu bertanya lagi apakah sosok pengetahuan dan pemikiran Haji Agus Salim ini mapan atau tidak. Sangat-sangat mapan gitu. Karena dia menguasai 7 bahasa, maka dia bisa membaca seluruh literatur, ya kan? Membaca literatur dari bahasa Prancis, Belanda, Inggris, ya kan? Lalu Arab dan bahasa-bahasa lainnya. Bahkan ketika Haji Agus Salim berpidato mewakili, jadi Belanda itu pernah mengutus Haji Agus Salim untuk menghadiri acara pengangkatan Elizabeth II atau Raja Inggris itu, kalau saya lupa ya, itu agendanya Prancis atau agendanya Belanda, saya lupa, tapi Haji Agus Salim dikirim. Ternyata Haji Agus Salim itu udah menyiapkan teks pidatonya itu dalam bahasa Belanda, tapi ternyata panitia itu meminta Haji Agus Salim itu untuk membacakan teks pidatonya itu dalam bahasa Prancis. Haji Agus Salim nggak takut ya kan, karena dia udah menguasai bahasa Prancis, menguasai ya, bukan cuman bisa tapi menguasai bahasa Prancis. Dari dialeknya Haji Agus Salim menguasai. Nah, singkat cerita ternyata teks pidatonya bahasa Belanda, dan pada saat itu Haji Agus Salim diminta untuk membacakannya dalam bahasa Prancis. Maka Haji Agus Salim dengan tenang dan dia bisa mengucapkan teks pidato, tapi dia mengucapkannya yang dia tulis dalam bahasa Belanda, tapi dia ucapkan dalam bahasa Prancis. Dan orang-orang yang mendengarkan itu sangat kagum dengan anak pribumi, anak Indonesia yang pada saat itu dianggap tidak, negara Indonesia itu kan dianggap negara terbelakang, negara yang masih dijajah miliknya Belanda. Tapi Haji Agus Salim membuktikan bahwa di forum internasional Haji Agus Salim menjadi bintangnya. Nah, teman-teman sekalian dirahmati Allah SWT, nanti ada juga bukunya Haji Agus Salim yang bisa teman-teman cari ya kan. Dan ini cukup langka sebenarnya, adanya Haji Agus Salim pernah menulis tentang keterangan filsafat mengenai tauhid, takdir, dan tawakal. Nah, itu buku tipis ya, buku saku, itu bisa teman-teman cari. Nah, teman-teman sekalian dirahmati Allah, dan situ dari tulisan-tulisan Haji Agus Salim kita lihat di majalah-majalah misalnya. Nah, saya punya buku judulnya 100 tahun Haji Agus Salim ya. Ini bukunya 100 tahun Haji Agus Salim. Di sini memuat tulisan-tulisan Haji Agus Salim ya, yang dimuat di majalah-majalah dari tahun 1925 sampai tahun 1953. Ya. Nah, ini teman-teman sekalian. Terus yang keempat adalah
berkontribusi untuk pemecahan problematika umat dan bangsa. Jadi dari sosok Haji Agus Salim kita bisa melihat bahwa Haji Agus Salim ini adalah sesuai dengan 5 profil yang ditulis di manhaj pengkaderan kami ya. Beliau ini sangat berkontribusi dalam pemecahan problematika umat dan bangsa. Terutama yang pertama tadi, dia bisa menyelesaikan kegelisahan anak-anak Islam ya, orang-orang Islam yang bergabung di Jong Java. Ternyata aspirasi Islam itu tidak diterima di Jong Java. Sehingga Haji Agus Salim ya meminta memberi kode ya, mengasih kode kepada anak ini, kenapa enggak dinamakan Islam aja, perkumpulan keislaman gitu kan. Maka jadilah Jong Islami Tenbon. Itu yang pertama. Yang kedua, nanti ketika terjadinya revolusi kemerdekaan Indonesia di tahun 1945 ya, 17 Agustus 1945. Nah, Haji Agus Salim ketika di kabinet Syahrir bersama Syahrir itu kan meminta dukungan-dukungan di negara-negara Arab. Berangkat dengan Syahrir, berangkat dengan Rasyidi ke Mesir ya kan, ketemu pemimpin-pemimpin Mesir, lalu nanti ke Mekah ketemu dengan pemimpin-pemimpin Mekah, lalu harus terbang ke Amerika di forum PBB ya kan, menyalurkan aspirasi orang-orang Indonesia untuk meminta pengakuan kedaulatan bangsa Indonesia secara de jure dan de facto. Nah, itu Haji Agus Salim. Jadi makanya Haji Agus Salim ini terkenal dengan diplomat yang ulung ya kan. Dan itu tercantum di di kredo gerakan kami. Betul ya kan teman-teman sekalian. Nah, itu. Jadi kontribusi Haji Agus Salim itu mulai 50 tahun dia itu sangat sangat memberikan jiwa dan raganya itu untuk bangsa Indonesia, terutama terhadap agamanya itu agama Islam. Makanya Haji Agus Salim itu rela melarat ya, rela miskin, rela melarat ya kan, bahkan anaknya itu banyak 10 orang ya kan, 2-nya meninggal sejak kecil, nanti 1-nya meninggal ketika revolusi kemerdekaan Indonesia, tinggal 7 gitu. Nah, itu yang dilakukan Haji Agus Salim. Diplomasi yang dilakukan itu ternyata berbuah pengakuan atas terhadap kemerdekaan Indonesia secara de jure dan de facto. Nah, itu yang dilakukan Haji Agus Salim. Terus yang terakhir ya kan, tentang perekat komponen bangsa pada upaya perbaikan, dan ini udah jelas ya. Haji Agus Salim bagaimana merekatkan komponen-komponen orang-orang nasional dengan orang-orang yang Islam. Dan nasional sekuler itu juga dekat dengan Haji Agus Salim. Orang-orang Islam apalagi sangat dekat dengan Haji Agus Salim. Sering Pak Natsir ya kan, Pak Prawoto Mangkusasmito ketika di JIB ketemu masalah ternyata nggak dapat penyelesaiannya, maka mereka pergi ke rumah Haji Agus Salim untuk meminta solusi ya kan dari Haji Agus Salim. Nah, Haji Agus Salim itu kata pengakuan dari Rum, pengakuan dari Pak Natsir, dia ini bukan tokoh yang memberikan langsung jawaban solusi kepada anak-anak muda, tetapi keputusan atau jawaban itu ada di anak-anak muda. Karena permasalahan itu kalianlah yang menghadapi, dan tentunya kalian pula yang akan akan menyelesaikannya. Haji Agus Salim hanya memberikan poin-poin penting bagaimana cara-cara menyelesaikan masalah, dan jawabannya ada di kalian. Begitu kata Pak Natsir dan Pak Rum ketika dia menemukan masalah yang tidak ketemu solusinya. Mereka sering curhat begitu juga Soekarno. Soekarno itu kan sangat dekat dengan Haji Agus Salim, dan the grand old man itu yang dijuluki kepada Haji Agus Salim itu dikasih oleh Soekarno. Itu the grand old man itu Soekarno yang memberikan julukan itu kepada Haji Agus Salim. Nah, dan ketika terbentuknya Partai Masyumi, Haji Agus Salim dan Hasyim Asy'ari, pemimpin Nahdlatul Ulama itu diminta menjadi penasehat atau pembina dari Partai Masyumi, ya kan, itu teman-teman sekalian. Nah, teman-teman sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini poin penting ketika saya ingin mengisi tentang tafsir Muslim negarawan. Saya pengen teman-teman itu, anak-anak kami itu menjawabnya itu punya literatur yang kuat gitu loh. Ketika ditanya siapa Muslim negarawan, contoh Muslim negarawan gitu, maka teman-teman bisa menjelaskan, misalnya Pak Natsir. Kenapa Pak Natsir gitu? Misalnya teman-teman menjawab Buya Hamka. Kenapa harus Buya Hamka? Ya kan? Kenapa teman-teman misalnya menjawab tentang Cokro Aminoto? Kenapa Cokro Aminoto? Maka literaturnya harus sangat mendalam, teman-teman sekalian. Sehingga kita ketika kita DPMK, kita itu udah mempunyai pribadi yang kuat gitu. Maka kalau kita sering membaca biografi orang-orang besar, kepribadian kita itu insya Allah akan mengikuti itu semua. Dan itu tentunya
sudah diakui oleh Soekarno, ya kan. Soekarno itu sangat terinspirasi dari Hos Cokro Aminoto, dan terbukti, ya kan, Hos Cokro Aminoto Agus Salim itu kan generasi pertama. Generasi keduanya kan Soekarno, Natsir, Prawoto Mangkusasmito, Kasman Singodimedjo. Mereka menjadi pemimpin-pemimpin besar gitu setelah itu. Karena mereka berguru dengan orang-orang besar, maka perlu teman-teman mencari guru-guru yang besar gitu, pemikirannya, ya kan, pengetahuannya dan lain-lain sebagainya. Nah, teman-teman sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin sekarang sudah ya sampai 45 ya, 45. Nanti setelah ini kita boleh tanya jawab dan diskusi. Nah, teman-teman sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini saya punya buku judulnya Islam Wasiat Tuhan yang Terakhir, ya kan. Ini diterbitkan pada tahun 1958. Nah, ini bukunya seperti ini buku langka dari Haji Agus Salim. Jadi Haji Agus Salim itu menulis buku ini. Jadi buku ini ditulis Haji Agus Salim pada tahun 1930-an, dan itu dalam bahasa Belanda. Titel aslinya itu dalam bahasa Belanda. Judulnya God Let the Boodshops the Universal Guardians. Nah, diterjemahkan menjadi Islam Wasiat Tuhan yang Terakhir, Agama Manusia Seluruh Dunia. Jadi ini buku dalam kata pengantar dan penjelasan dari penerjemahnya. Jadi Agus Salim menulis ini untuk menjelaskan agama Islam ini kepada intelektual Indonesia yang berpendidikan Barat, yang memahami Islam dari orang-orang Orientalis, terutama dari buku-bukunya Stok Purgonye, ya kan, dari buku-bukunya Engels, misalnya dari buku-bukunya Marx, ya kan, yang mengatakan bahwa agama itu adalah candu masyarakat. Pokoknya pertentangan agama itu mereka kenal dari orang-orang Orientalis yang sangat mendiskreditkan Islam, dari Lot of Stoddard dan dari buku-buku yang lainnya. Makanya Haji Agus Salim menulis ini dan buku ini sasarannya kepada intelektual Indonesia yang berpendidikan Barat, yang memahami Islam itu secara salah gitu. Makanya Haji Agus Salim menulis ini. Dan ini disebarkan, dikasih dan dibagi-bagikan. Ada juga yang diperjualbelikan kepada orang-orang pintarnya Indonesia. Karena kata Haji Agus Salim, orang-orang inilah yang akan memimpin Indonesia. Mereka lah yang berpendidikan Barat ini akan memimpin Indonesia kemudian harinya. Dan itu jelas terbukti, teman-teman sekalian, apa yang diprediksi oleh Haji Agus Salim. Bagaimana Haji Agus Salim memiliki kesadaran, ya, memiliki perhatian yang luar biasa kepada anak-anak muda, kepada generasi-generasi muda. Dan tentunya Haji Agus Salim tidak segan untuk dipimpin anak-anak muda. Makanya Haji Agus Salim ini kan sosok yang sangat unik gitu ya. Ada nggak hari ini orang-orang tua ingin dipimpin anak-anak muda? Kan jarang sekali kan. Bahkan ketika SI itu mendirikan Sarekat Buruh, ya kan, itu ketuanya itu Semaun, teman-teman sekalian. Dan sekjennya itu Haji Agus Salim. Gitu ya. Bagaimana Sarekat Islam ini kan pernah mendirikan sayap organisasi namanya Sarekat Buruh. Nanti Sarekat Buruh ini pecah, ya kan, karena kemasukan ideologi PKI yang dibawa Sneflit, ya kan. Nah, Semaun ini akhirnya dari Sarekat Buruh jadi Sarekat Pekerja, dari Sarekat Pekerja nanti jadi SI Merah, baru nanti berubah jadi PKI. Jadi panjang perubahannya menjadi PKI itu, panjang sebenarnya, teman-teman. Dan pada saat itu Haji Agus Salim itu dipimpin oleh Semaun, dan Haji Agus Salim mau dipimpin oleh seorang anak muda yang pada saat itu usianya usia 20 tahun ya, 20 tahunan lah. Dan Haji Agus Salim saat itu usianya usia 30 sampai 40 tahun, ya kan. Karena kan 1884 1930-an itu kan udah usia berapa ya. Nah, itu yang ditunjukin sosok besar ya. Sosok besar, sosok idealis, sosok konsisten yang dilakukan Haji Agus Salim dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia dan juga kebangkitan alam kebangunan pikiran Islam ya di Indonesia. Nah, itu teman-teman sekalian dirahmati Allah yang bisa kita pelajari dari sosok Haji Agus Salim. Dan juga Haji Agus Salim ini juga adalah seorang penerjemah yang ulung. Jadi saya punya buku judulnya Zaman Baru ya. Zaman Baru itu diterjemahkan oleh Haji Agus Salim pada tahun 1930 dan masih ejaannya masih OE, ya kan? Bukunya. Nah, itu masih tulisannya masih OE pada tahun 1930-an. Nah, ya, sejarah dunia ini teman-teman, ini bukunya masih OE ya. Ini teman-teman bisa lihat bacaannya masih OE pada tahun 1930-an. Ini saya dapatkan dari perjalanan saya mencari tentang jejak Haji Agus Salim. Dan Haji Agus Salim ini juga ternyata adalah seorang pengarang.
atau seorang yang sangat suka dengan dunia sastra. Nah, Haji Agus Salim pernah menerjemahkan cerita rakyat India dan diterbitkan oleh Balai Pustaka, judulnya Cerita Hindustan. Nah, ini teman-teman. Jadi bagaimana Haji Agus Salim ini dia selain seorang pengarang, selain seorang pemikir, selain seorang diplomat, dia juga orang yang humoris. Dia suka bercanda, dia suka sastra, ya kan? Dan tentunya orang-orang besar itu bisa dilihat dari bacaannya yang sangat luas. Karena bacaannya yang sangat luas, karena belajarnya yang terus-menerus tanpa henti, maka dia menjadi orang yang besar. Makanya teman-teman sekalian dirahmati Allah, 5 Muslim Negarawan ini bukan tempelan saja di manhaj pengkaderan kami, tapi dia harus diimplementasikan dalam diri teman-teman sekalian. Baik itu nanti dia sebagai kader AB1, bagaimana menjadi seorang Muslim Negarawan AB1 misalnya. Lalu ketika dia menjadi seorang AB2, bagaimana Muslim Negarawannya seorang AB2 kami. Ketika dia menjadi seorang AB3, bagaimana Muslim Negarawannya AB3. Nah, teman-teman sekalian dirahmati Allah SWT, inilah yang konsep yang harus kita pelajari benar-benar, teman-teman. Bukan sekedar teman-teman baca di MPK, oh iya, ini loh. Tapi kita harus cari role modelnya, yang nyatanya itu seperti apa, sehingga kita bisa mengikuti, sehingga kita bisa mempelajari, sehingga kita bisa membaca pemikiran-pemikiran besarnya. Dan dari itu kita bisa, menjadi sosok kita sendiri nanti. Maka pilihannya di kita, bagaimana nanti apakah kita akan mengikuti Haji Agus Salim, ya kan? Apakah kita akan mengikut jejaknya Pak Natsir, dan tentunya semua yang mereka lakukan ini adalah warisan. Jadi kita harus mewarisi perjuangan-perjuangan yang panjang ini, teman-teman sekalian, sampai terbentuknya alam kemerdekaan Indonesia yang sesungguhnya, gitu ya kan? Hari ini negara kita masih memanas dengan UU Cipta Kerja. Lalu bagaimana kita hari ini, ketika kita masih sibuk dengan Instagram kita yang tidak jelas, ya kan? Atau kita masih sibuk dengan TikTok, kan? Akhirnya anak-anak kami main TikToknya nggak jelas juga, gitu kan? Bagaimana hari ini kita? Gitu. Yang kita harus pikirkan bagaimana kita mengasah intelektual kita, mengasah pemikiran kita, ya, sampai kita benar-benar menjadi pribadi yang sangat matang. Nah, hari ini kenapa anak-anak muda hari ini lambat matangnya? Karena satu, pembelajaran mereka pembelajaran yang instan, ya kan. Yang kedua adalah mereka tidak mempunyai guru, gitu. Nah, hal inilah yang sangat sayang sekali, gitu. Kalau tidak punya guru ini sangat sayang sekali. Maka kita harus berguru. Dari guru itu kita mempelajari adab pemikirannya, ya kan, kehidupannya dan lain-lain sebagainya. Yang ketiga, akses yang begitu luar biasa ternyata tidak dimanfaatkan, gitu. Baik itu buku, baik itu informasi, ya kan, teknologi, itu tidak dimanfaatkan secara baik. Oke, itu teman-teman sekalian dirahmati Allah dari sosok Haji Agus Salim yang bisa kita pelajari bersama-sama. Semoga kajian malam hari ini berkah, dan saya ucapkan terima kasih kepada kader-kader kami. Lebih dan kurang saya mohon maaf, saya kembalikan kepada moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya itu diskusi ya. Terima kasih banyak ya kepada Kak Hamdi atas materinya. Baik teman-teman, sebelum kita lanjut ke diskusi, silakan bagi teman-teman isi absen. Untuk linknya itu sudah ada di grup peserta yang ada di WA dan ada di chat seperti itu, chat Zoom. Silakan diisi absennya, dan mohon untuk ikhwan akhwatnya nanti diaktifkan kameranya. Kita akan foto bersama di akhir sesi seperti itu. Baik teman-teman, silakan jika ada yang ingin ditanyakan, boleh langsung atau melalui chat seperti itu. Yuk, siapa yang ingin bertanya? Asep ya ingin bertanya ya? Asep ya? Oh ya, Adit, silakan. Komsat Unip, mohon diaktifkan terlebih dahulu untuk mikrofonnya. Ya, silakan Adit dari Komsat Unip. Baik, terima kasih sebelumnya Kak Hamdi yang telah memberikan keterangan yang cukup luas ya. Apakah suara saya kedengaran, Bang? Ya, kedengaran. Baik, Assalamualaikum semuanya. Singkat terkait dengan 5 kriteria katakanlah Muslim negarawan, yaitu poin keempat, sangat tertarik saya bagaimana sosok Agus Salim itu mampu memecahkan permasalahan umat atau permasalahan bangsa ya. Baik Kak, pertanyaannya itu bagaimana sih strategi Agus Salim dalam memecahkan masalah bangsa tersebut atau masalah umat tersebut pada masanya? Berikan salah satu contohnya dan silakan dihubungkan dengan keadaan pada saat ini supaya kita mampu juga memecahkan masalah umat maupun masalah bangsa pada saat ini. Sekian, terima kasih. Apabila ada salah saya mohon maaf, dan kebenaran itu hanya mutlak datang dari Allah Subhanahu wa taala.
Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kepada Kak Hamdi. Ya, Mau dijawab langsung atau ditampung dulu, Kak? Jawab langsung ya, Kak? Langsung aja lah ya. Oh ya, silakan. Jadi contohnya banyak ya teman-teman sekalian. Tadi saya jadi SI itu pernah mendirikan namanya Serikat Buruh ya. Serikat Buruh itu karena pada saat itu kan pribumi itu banyak orang-orang buruh atau orang-orang pekerja. Nah, itu mengakomodasi para buruh ini bagaimana tercapainya kesejahteraan. Karena pada saat itu kan buruh sangat tertindas ya. Ada pekerjaan kerja paksa gitu kan. Nah, Haji Agus Salim itu bersama Semaun ya kan ditugaskan oleh Cokro Aminoto untuk mendirikan serikat pekerja. Bagaimana mereka hidup bersama orang pekerja, bagaimana mereka mencarikan solusi. Nah, sampai ya tadi kalau konteksnya sekarang adalah UU Cipta Kerja itu, kenapa kita tidak bisa hanya sekedar demo, karena kita mungkin tidak hidup dengan mereka gitu. Kita tidak merasakan penderitaan mereka. Nah, Haji Agus Salim itu merasakan penderitaannya gitu loh. Sampai bekerja, sampai hidup dengan mereka gitu loh. Lama sampai hidup dengan mereka itu dipimpin oleh Semaun gitu. Dan ketika terjadi perdebatan perdebatan di SI ya kan, karena tadi SI sudah masuk pemikiran PKI, pemikiran komunis, Haji Agus Salim itu sangat memperdebat atau sangat berdebat ya dengan Semaun ya, dengan pemikiran Semaun, baik itu dari pemikiran komunis ya kan. Terus Haji Agus Salim bantah dengan bagaimana pandangan Islam terhadap sosialis ya kan. Begitu juga Cokro Aminoto nanti mendirikan sosialisme Islam ya kan. Nah, Haji Agus Salim itu juga begitu, dan Haji Agus Salim bersama Cokro Aminoto akhirnya memberikan kebijakan untuk normalisasi ya, orang-orang yang udah berpaham komunis itu dikeluarkan dari SI. Jadi ada SI putih dan SI merah. Tapi setelah itu akhirnya SI mulai melemah ya kan. Mulai melemah karena tadi orang sudah tidak percaya dengan SI, karena SI sudah kemasukan komunis misalnya. Nah, pecah, dan Haji Agus Salim setelah wafatnya Cokro Aminoto keluar dari SI. Karena tidak SI bukan menjadi harapan lagi. Makanya Haji Agus Salim mendirikan Jong Islamic Bond dan fokus mendidik anak-anak muda. Itu yang dilakukan Haji Agus Salim. Dia fokus pada anak-anak muda. Lalu nanti fase Jepang ya kan, fase Jepang Haji Agus Salim bersama tokoh-tokoh Islam itu mendidik warga-warga Indonesia terutama Islam itu, memberikan pengajaran-pengajaran. Lalu nanti ketika fase kemerdekaan Indonesia ya kan, Haji Agus Salim menjadi diplomat ulung yang meminta dukungan-dukungan pasti dari berbagai negara untuk mendukung kedaulatan kemerdekaan Indonesia itu. Lalu juga Haji Agus Salim mendapat kehormatan ya kan dari negara-negara lain untuk menjadi dosen pertama ada di Cornell University. Itu Haji Agus Salim pernah menjadi dosen di sana, memberikan dosen umum ya kan di sana. Lalu ke Italia juga memberikan dosen, dan di situ memberikan pengajaran-pengajaran tentang keislaman. Nah, di situ Haji Agus Salim memanfaatkan kesempatannya untuk memberikan keterangan-keterangan tentang Islam yang salah jadi benar gitu. Itu menjadi kesempatan Haji Agus Salim untuk menerangkan Islam yang benar itu seperti apa. Dan itu tercermin sekali dalam pribadi Haji Agus Salim. Gitu. Orang yang sederhana, ya kan, pemikirannya luas, pandangannya luas, itu dilakukan. Nah, konteks hari ini teman-teman sekalian, saya kira teman-teman gitu ya, anak-anak kami gitu. Kenapa hari ini kita tidak bisa mencari solusi ya kan? Karena kita tidak memahami konsep keislaman kita secara menyeluruh gitu loh. Kalau kata Gus Baha itu kan, kita ini kan mendakwakan Islam ini secara kafah tapi ngajinya nggak kafah gitu. Kita mendakwakan Islam secara kafah tapi ngajinya nggak kafah. Maksudnya apa? Buku-buku yang sudah ditulis oleh para alim ulama itu dikaji dengan baik gitu. Nah, itu bisa menjadi pegangan kita, dan Haji Agus Salim melakukan itu. Dia adalah orang yang sangat haus dengan bacaan, bukunya banyak gitu ya. Nah, hari ini kalau teman-teman ingin mencari solusi ya kan, menjadi solusi nanti kemudian harinya, ya emang kita hari ini tidak bisa berbuat misalnya. Tapi untuk kemudian hari seperti apa? Maka yang kita lakukan hari ini adalah ya banyak membaca, banyak berdiskusi, ya kan, banyak datang pengajian. Kalau bisa, yang paling penting adalah kalau teman-teman adalah seorang muslim, kalau bisa nih ya, teman-teman hafal Quran. Gitu. Hafal Quran itu ya mau hafal seluruhnya lebih baik ya kan. Kalau tidak bisa hafal setengahnya juga nggak apa-apa.
Kalau nggak bisa juga, yang penting teman-teman hafal satu surat, tapi teman-teman mengaplikasikan dalam diri teman-teman sekalian, dan itu menjiwai pribadi teman-teman. Dan kan itu yang dilakukan oleh Rasulullah. Ketika datang para sahabat, ya kan, banyak orang yang hafal Quran, ternyata sahabat ini nggak bisa ngafal gitu kan. Ya Rasul, saya nggak bisa ngafal nih gitu kan. Ya udah setengahnya gitu. Kok nggak bisa setengahnya? Tapi saya nggak bisa nih Rasul gitu kan. Ya udah seperempatnya. Tapi saya nggak bisa nih Rasul gitu kan. Ya cukup al-ikhlas aja deh gitu kan. Yang penting kamu al-ikhlas paham, ya kan, kamu mengamalkan udah cukup gitu. Nah teman-teman juga begitu teman-teman. Surat mana yang menjiwai teman-teman sekalian? Ayat mana yang menjadi teman-teman pegang? Gitu. Nah ini harus menjadi, akhirnya bisa menjadi solusi. Baik kalau nggak bisa hari ini, insya Allah akan menjadi solusi di kemudian hari. Jadi jangan sampai kita ini sebagai mahasiswa terlalu terburu-buru, ya kan. Itu yang pertama. Dan kita harus mengkaji lebih mendalam. Itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah kita harus menyandarkan semua seluruh kegiatan kita ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang dilakukan sosok Haji Agus Salim, dan ini harus kita tiru. Oke, itu aja, terima kasih. Ya, itu dari saya ukurannya. Gimana? Oh, Van, dari suaranya kamu ternyata ya. Ya, terima kasih ya kepada Kak Hamdi atas jawabannya. Juga terima kasih kepada Adit atas pertanyaannya. Ini ada pertanyaan lagi, Kak. Pertanyaan di chat. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cesi, Kak. Izin bertanya. Selama perjalanan kakak, adakah kakak menemukan satu hal atau momen yang paling kakak ingat sampai saat ini yang mampu menjadikan kakak semakin semangat di jalan ini di zaman saat ini? Terima kasih. Mungkin bisa langsung dijawab, Kak. Oke, terima kasih. Momen yang saya ingat sampai saat ini itu adalah momen ketika saya bertemu seorang yang sangat menginspirasi saya ya. Yaitu namanya, sekarang udah almarhum sih. Namanya Mas Ardi Rahman. Nah, beliau ini salah satu pembuat manhaj. Ya. Beliau orang yang sangat menginspirasi saya. Pertama saya ketemu beliau itu ketika ada mabit di Jakarta, itu yang ngadain kami Libya, dan saya hadir. Dan sosok beliau ini adalah sosok yang sangat aneh gitu loh, aneh banget. Datang pas setelah Qiyamul Lail, datang gitu kan, dengan celana cingkrang, baju koko yang agak panjang, terus pakai kopiah, terus matanya merah. Gitu. Ini orang siapa? Saya bertanya-tanya dalam diri saya, ini siapa? Dan ketika sekali ngomong itu sangat berat sekali omongannya. Dan orang diam gitu loh, sangat terdiam di suasana Qiyamul Lail itu. Nah, baru saya bisa mengenal beliau secara mendalam ketika saya akhirnya di kami, ya kan, saya tinggal di TKPP kami waktu itu sempat. Disitulah saya mengenal beliau dan belum sempat banyak ngobrol, ya kan. Baru setelah saya menikah, baru saya beliau ngajak saya untuk ketemu, ya kan. Dia menceritakan visi misinya ke depan. Itu ketika beliau udah selesai di kami, ya kan, dia menceritakan pengen mendirikan salah satu organisasi namanya Niru Nabi, ya kan, yang dari penjara ke penjara. Beliau ini dakwah dari penjara ke penjara, dan di penjara itu banyak orang-orang yang sudah hafal Quran, ya kan. Ada yang hafal 1 juz, 2 juz, 3 juz, dan saya sempat diajak beliau untuk wisuda tahfiz orang-orang penjara, ya kan. Di situ mantan-mantan narkoba, ya kan. Banyaknya mantan narkoba sih, kalau yang bunuh dikit, yang memperkosa dikit, tapi paling banyak mantan-mantan narkoba. Itu udah hafal 1 juz, 2 juz. Saya ikut dengan beliau ajak saya gitu. Nah, inilah momen yang nggak bisa saya lupakan dari sosok Mas Ardi Rahman. Dan beliau akhirnya meninggal dalam usia muda, ya, wafat dalam usia muda di usia 30 tahun lebih karena tumor di kaki, ya kan. Sehingga ya saya rasa kami kehilangan sosok yang luar biasa di kita gitu. Itu sih momen yang saya dapatkan, dan beliau mengatakan kepada saya dan kepada keluarga saya, ya semoga menjadi keluarga waliullah. Itu doa beliau kepada keluarga kami gitu. Itu sih Tessa, ya. Terima kasih.
Baik, syukran jazakallah khair kepada Kak Hamdi. Selanjutnya itu ada pertanyaan juga Kak dari Riki Kak, dari Komsat Unip. Kang Fadil Arifi. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya terima kasih kepada Kak Hamdi yang sudah memberikan gambaran dan wawasan mengenai sosok yang begitu mulia dan begitu cerdas ya, Kiai Haji Agus Salim. Saya tertarik dengan soal apa yang pernah Kakak sampaikan tadi soal bahwa salah satu perjuangan Haji Agus Salim itu adalah living bersama masyarakat. Gitu. Dia hidup di tengah-tengah masyarakat yang pada saat itu SI mendirikan mendirikan serikat buruh. Nah, dan ya serikat buruh dan Haji Agus Salim hidup bersama mereka untuk memahami apa permasalahan praktis yang dihadapi oleh buruh. Nah, saya ingin tanyakan, kenapa saat ini begitu jarang sekali ada sebuah pergerakan yang mau mewakafkan diri atau mau untuk hidup bersama rakyat, untuk memahami setiap persoalan rakyat. Misalnya di dalam sebuah organisasi itu jarang sekali ada organisasi yang mau hidup bersama masyarakat sekarang. Kemudian partai politik itu juga gagal gitu untuk hidup dan memahami setiap permasalahan praktis yang ada di tengah-tengah masyarakat. Maka daripada itu apa upaya dan usaha yang bisa dilakukan sehingga kita bisa melakukan pendekatan yang masif dalam memahami setiap persoalan praktis yang ada di masyarakat. Nah, yang kedua, saya pernah mendengar di dalam sebuah pelatihan community organizer bahwa menjadi seorang organizing itu adalah soal akal dan rasa gitu. Akal dan rasa itu harus dipertajam. Nah, maka daripada itu bagaimana untuk memberikan keseimbangan antara akal dan rasa itu sehingga bisa menjadi orang yang punya peranan penting dalam menyelesaikan permasalahan umat dan bangsa. Mungkin itu aja, Kak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman, terima kasih, pertanyaannya bagus ya, Riki ya. Antum dari Unip ya? Oh ya, dari Unip. Ya. Oke. Jadi bagaimana kita bisa hidup ya di tengah-tengah masyarakat, terutama yang paling penting adalah menikah terlebih dahulu, teman-teman sekalian. Jadi Haji Agus Salim itu kan menikah muda ya kan. Makanya dia bisa hidup dengan masyarakat. Kalau kita udah menikah, itu kan kita udah bagian dari masyarakat. Cuman kalau kita masih jomblo, kita ini nggak bakal bisa jadi bagian masyarakat gitu. Kita akan segan, kita akan merasa yang hidup gue ini adalah hidup kampus gitu loh. Hidup gue ini pulang dari kampus ke rumah ya untuk kampus gitu. Tapi kalau kita udah jadi seorang ayah, jadi seorang suami, jadi seorang istri, punya anak, di situ kita bisa untuk berbaur dengan di tengah-tengah masyarakat gitu. Nah, itu yang dilakukan oleh tokoh-tokoh bangsa itu, banyak menikah muda gitu. Nah, itu yang dilakukan. Yang kedua adalah mereka memahami aspek perjuangan ya kan, bahwa yang paling terbesar itu adalah rakyat gitu. Nah, rakyat ini bukan hanya untuk diambil suaranya gitu, tapi ya rakyat ini perlu untuk diberjuang bersama gitu. Bahkan Pak Prawoto Mangkusasmito, jadi tokoh Presiden Masyumi yang ketiga ya. Jadi ada sosok yang sangat unik, yang sangat saya baru baca baru ini gitu kan, yaitu tokoh Masyumi, Presiden Masyumi yang ketiga sebelum dibubarkan, yaitu Pak Prawoto Mangkusasmito. Beliau ini yang mengelola organisasi Masyumi, itu Serikat Tani ya. Serikat Tani itu bagaimana tani ini bisa sejahtera, terus bagaimana menjual beras ini dengan baik ya kan, bukan ke cukong-cukong atau kepada calo-calo, ke preman-preman, bukan gitu kan, sampai tidur bersama mereka gitu. Makanya ketika bahkan wafatnya Pak Prawoto itu jauh dari keluarga, dekat dengan orang-orang tani. Jadi Pak Prawoto itu matinya di tengah-tengah keluarga-keluarga para tani gitu. Nah, dan ini unik gitu teman-teman sekalian. Nah, hari ini ya kan, kita ini di tengah-tengah globalisasi, di era globalisasi, terus dihadapi dengan teori quarter life crisis ya. Quarter life of crisis ya kan. Bagaimana orang 25 udah kaya raya misalnya kan, bagaimana orang 25 sudah punya pekerjaan yang tetap. Nah, di sini kita menjadi problem gitu. Jadi problem sama diri kita, wah, gimana nih gue kan? Makanya arus materialisme ini sangat menjangkiti kita hari ini, bahkan mahasiswa gitu loh. Bahkan mahasiswa ini kan nggak mau lapar hari ini. Nggak mau lapar, perutnya pengennya kenyang terus gitu. Sehingga dia mencari cara-cara bagaimana bisa kenyang terus, gitu. Proyek ya kan, segala macam hal.
Dan tokoh-tokoh kita yang dulu itu bukan seperti itu kehidupannya gitu. Bagaimana emang hanya untuk masyarakat dan rakyat, emang mungkin teman-teman akan mempunyai alasan, kan itu kan konteksnya di zaman penjajahan. Loh, hari ini kita bukan di zaman penjajahan lagi gitu kan. Saya tanya, kita ini bukan di zaman penjajahan. Bahkan penjajahan kita ini paling berat gitu loh, dihadapi dengan penjajahan yang sangat soft, yaitu materialisme. Tanpa sadar kita ini adalah orang-orang yang konsumtif. Orang-orang yang konsumtif, ya kan. Kalau nggak punya motor, ada kredit, ya kan. Nah, kredit sekarang pakai DP-nya 0% gitu kan. Terus DP-nya bunganya kecil, itu ditawar-tawarkan sehingga kita mau ngambil itu gitu. Atau misalnya apalagi nih, bagaimana cara-cara yang lain seperti itu. Nah, hari ini yang harus kita lakukan itu jadi itu gitu. Kita nggak bisa memahami kemiskinan kalau kita tidak pernah merasakan kemiskinan gitu loh. Ya kan? Haji Agus Salim itu kan bisa merasakan kemiskinan dan dia bisa dekat dengan orang-orang melarat karena dia pernah melarat gitu. Hari ini kalau kita tidak bisa merasakan itu, ya gimana kita pengen dekat dengan mereka gitu. Oke kan? Gimana bahkan orang-orang buruh sekarang yang jadi pimpinan-pimpinannya kan. Nah, ini mohon maaf ya. Orang-orang buruh yang punya organisasi serikat buruh ya kan. Itu kan mereka jadi orang-orang kapitalis semua ya kan. Omong doang mereka buruh gitu kan, tapi mereka orang-orang kaya yang mimpin, yang di bawah-bawahnya kan buruh yang benar-benar melarat gitu. Bahkan kan kalau teman-teman nyari berita-berita ya kan, buruh-buruh itu kan memberikan dukungan waktu itu kepada Presiden Jokowi ya kan. Benar nggak? Organisasi-organisasi buruh apa deh teman-teman cari? Mereka memberi dukungan pada Jokowi, mereka memberi dukungan pada PDIP. Nah, hari ini mereka akhirnya merasakan sendiri gitu kan. Ternyata dukungan kami ini hanya dipelalat gitu. Ternyata pemimpin buruh pun ya orang-orang sana gitu. Nah, ini yang kocak gitu ya, kocak dalam kita. Gitu. Jadi teman-teman sekalian, ya saya sebagai mahasiswa ya, kalau teman-teman masih sendiri ya kan, ya belajarnya yang banyak gitu. Jangan takut nggak punya uang, ya kan. Jangan takut nggak punya selagi kita bersaudara, selagi kita punya teman, selagi kita bergerak, insya Allah akan cukupkan rezeki kita. Ya seperti burung ya kan, burung itu pergi keluar dari pagi-pagi, nanti pulangnya kan kenyang dapat rezeki, dan itu yang harus kita lakukan. Itu sih. Baik, syukuran kepada Kak Hamdi. Ini materi pertanyaannya ada satu lagi Kak. Pertanyaannya Afan ya, kita batasi. Dan ini pertanyaan terakhir. Kalau ada pertanyaan lagi boleh tanyakan langsung aja ke Kak Hamdi melalui IG-nya ataupun nanti minta nomornya sama Ana juga bisa. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya Kak. Ini saya fakihin Kak, izin bertanya. Memang untuk menuju musim negarawan memang tidak mudah. Terkadang kita hanya nyaman di antara salah satunya saja Kak. Dan bagaimana Kak kader-kader kami khususnya di Bengkulu pakar terhadap keislaman dan paham terhadap wawasan keindonesiaan, nggak memisahkan antara keduanya. Mohon Kak Fadel untuk dijawab seperti itu. Ya teman-teman sekalian, kan di Bengkulu itu kan ada rumahnya Soekarno ya. Nah, sekali-sekali lah ke sana, terus jangan cuma lihat doang, jangan foto doang, tapi merenungi gitu. Merenungi bagaimana Soekarno itu ternyata dibuang di Bengkulu, terus akhirnya menjadi kota pergerakan juga Bengkulu gitu kan. Terus Hamka datang gitu, merenung gitu ya. Oh ini ternyata Bengkulu ini tempat yang pernah lo disinggahi seorang presiden gitu kan. Sampai Fatmawati dinikahi oleh Soekarno. Jadi teman-teman harus bangga gitu loh. Ibu negara kita itu lahirnya di Bengkulu. Yang menjahit bendera Indonesia yang pertama itu juga Fatmawati ya kan. Jadi berbangga ya teman-teman sekalian. Nah, bagaimana teman-teman ingin paham keislaman ya kan, terus paham juga keindonesiaan gitu. Jadi Natir itu pernah dinasihati oleh Hasan. Ya, Hasan ini adalah pendiri salah satu pemimpin di Persis ya, Persatuan Islam. Hasan itu pernah mengatakan kepada Natir, kalau kamu ingin menjadi seorang yang pintar, maka satu nasihat saya, kata Hasan, fattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kepada Allah dan insya Allah Allah akan menambahkan ilmumu. Nah itu yang diingat Natsir. Maka Natsir itu setelah dinasihati seperti itu, dia banyak mengaji gitu loh, banyak mengaji, banyak mengkaji. Jadi ngaji Al-Qur'annya didalemin, membaca artinya, terus tafsirnya gitu kan. Terus kualitas ibadahnya ditingkatkan, dan tanpa sadar itu Allah berikan ilmu yang luar biasa kepada Pak Natsir. Makanya
ini nasihat yang juga saya pegang akhir-akhir ini. Apa namanya? Fattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah, bertakwa kepada Allah. Takwa itu kan kita dekat dengan Allah. Maka kualitas kita bukan mengejar kuantitas ibadah kita ya. Lalu bagaimana kualitas kita yang sudah usia seperti ini semuanya udah balik, itu bukan lagi mengejar kuantitas, tapi bagaimana kualitas ibadah kita itu benar-benar berkualitas gitu. Dan masalah ilmu biarkan Allah yang memberikan itu. Maka kalau kita ingin tidak mau mendikotomi seluruh kehidupan kita, maka kita jangan mensekutukan Allah terlebih dahulu gitu loh dengan hal-hal yang lain gitu. Kalau misalnya keinginan kita masih kepada keinginan dunia ya kan, berarti kita masih ada gitu loh, menduakan Allah itu masih ada gitu. Kalau keinginan kita hanya untuk taqarrub ilallah, maka dunia itu kan akan mengikuti gitu. Nah, itu yang dikerjakan saya rasa ya. Saya kira Haji Agus Salim juga begitu. Bagaimana dia meningkatkan kualitas ibadahnya. Terus Buya Hamka kan, sampai Buya Hamka itu kan ketika di penjara oleh Soekarno disiksa, bahkan disetrum ya. Terus akhirnya keluar dari penjara, terus Soekarno ternyata nyuruh orang ke rumah Hamka, minta Hamka mensolatkan jenazah Soekarno, ya kan? Ternyata Hamka mau gitu loh. Itu karena apa? Karena ada riyadoh. Jadi teman-teman harus belajar cara-cara orang sufi juga. Jadi orang-orang sufi itu sering melakukan riyadoh. Riyadoh itu pelatihan jiwa. Pelatihan jiwa itu mulai dari wiridannya. Afwan Kak Hamdi ini suaranya. Ya maaf ya, ada anak-anak masuk, ada anak-anak tadi masuk. Oke, siap. Nah itu ya teman-teman sekalian. Jadi ini yang saya ingat terus dari nasihat yang saya baca, ternyata dari Hasan Natsir itu menjadi orang yang besar itu karena tadi fattaqullah wa yu'allimukumullah. Dan harusnya anak-anak kami itu memahami konsep ketauhidan itu konsep yang sangat vital gitu loh. Ketika kita di kami membahas tentang syahadatain sebagai titik perubahan, maka itu menjadi awal kita mengenal keislaman gitu. Jadi ada ini power sebenarnya. Kalau kita semua mengembalikan ketauhidan kita dengan benar ya kan, membersihkan diri kita dari hal-hal yang tidak benar ya kan, kesyirikan, terus keinginan kepada duniawi terlalu besar gitu. Maka insya Allah kita akan terbit gitu, kita akan bersinar gitu. Dan begitu juga kalau misalnya, jadi nasihat dari Ustadz Tiar Bahtiar Anwar. Jadi teman-teman tahu ya Ustadz Tiar Bahtiar Anwar, penulis bukunya Semewah, itu mengatakan bahwa kalau misalnya kalau umat Islam ini menang ataupun partai politik Islam itu menang, maka yang perlu yang dilakukan adalah membersihkan diri dari kemewahan-kemewahan hidup. Ya kan, dari kemewahan-kemewahan hidup. Jadi itu yang dilakukan. Jadi hidupnya sederhana ya kan. Dan ini yang dilakukan tokoh-tokoh bangsa kita. Haji Agus Salim itu kan kalau teman-teman tahu kan nggak punya mobil ya kan, nggak punya, kalau motor ya mungkin punyanya sepeda zaman dulu ya kan. Terus sering melarat gitu, nggak punya uang kadang. Terus Natsir juga gitu ya kan, bajunya tambalan, kok Perdana Menteri bajunya tambalan. Mobilnya ketika dikasih negara nggak mau ya kan, pakai mobil sendiri atau kadang berjalan kaki atau naik sepeda. Nah hari ini kita lihat nih tokoh-tokoh pejabat publik kita, ya kan? Ya itu cukup menjadi tanda tanya kita. Nah kalau teman-teman ingin memahami wawasan keislaman dan keindonesiaan secara menyeluruh, gitu, maka pertama ya tadi kembali lagi pahami Islam dulu secara benar dan baru diikuti dengan pemahaman-pemahaman yang lain. Dan insya Allah teman-teman sekalian sebagai kader kami, insya Allah akan terbit, akan bersinar nanti pada waktunya. Jadi tunggu saja. Maka hari ini banyak-banyak belajar. Terima kasih. Baik, syukron kepada Kak Hamdi. Tadi pertanyaan terakhir ya. Nanti tafadhol teman-teman kalau ingin bertanya boleh ya Kak via Instagram atau WA seperti itu, nanti Ana bantu share juga sama teman-teman kayak gitu. Baik teman-teman, kita berada di penghujung acara kita pada hari ini. Sebelumnya Kak Hamdi, kami mohon ya untuk memberikan closing statement dan motivasi juga kepada teman-teman yang ada di Bengkulu kayak gitu. Terhadap juga kajian literasi kita pada hari ini. Ya, siap. Ambo Iko kan orang Bengkulu juga ya. Jadi teman-teman, Masya Allah. Cuman karena Ambo di Jakarta ya kan, ditakdirkan di Jakarta tempat pusatnya pemerintahan, terus banyak ketemu orang-orang besar ya.
alhamdulillah kan menjadi pribadi yang ya, teman-teman kenal. Cuman kalau teman-teman di Bengkulu kan banyak juga orang-orang besar ya kan, ustadz-ustadz, ya ustadz SMP IT ya kan, ustadz Alamsyah ya, itu kan orang-orang besar. Jadi ada anak-anak kami dulu, ketua kami daerah Bengkulu, namanya teman-teman kenal nggak dengan Bang Romidi? Kenal. Kenal Bang Romidi. Ya, Kak Romidi itu kan dulu aku kan tinggal di Salak Duo dulu kan. Aku tinggal di Salak Duo, Masjidnya Al Munawwarah. Kak Romidi itu dulu takmir masjidku gitu kan. Masjidku, Kak Romidi itu masjid takmirku. Tapi aku ngeliat kehidupan dia di kami itu waktu itu nggak jelas gitu loh. Di takmir masjid dia nggak diurusin, banyak nggak ngurusnya karena kan sibuk di aktivis ya kan, di dunia aktivis kan. Dan aku baru tahu ternyata nih orang ini pernah menurunkan ini kan, Presiden Agus Rin itu kan. Aku baru tahu ketika aku di Jakarta kan, nih orang-orang besar ternyata gitu. Tapi di takmir masjid dia tuh jarang ngurusin masjid gitu. Ya itu kekurangannya kan ada ya, kelebihannya juga ada. Ternyata beliau orang besar sekarang kan udah di Basnas ya. Nah itu Kak Romidi. Nah teman-teman banyaklah ketemu-temu silaturahim kalau bisa mulazamah. Jadi saya itu sekarang mempelajari bagaimana orang-orang Persis ya, Persatuan Islam itu matang. Berapa kadernya itu banyak yang matang karena satu, dia merawat khazanah intelektual mereka, intelektual pemimpin-pemimpin mereka. Orang itu dia mengarsipkan buku-buku Hasan, terus Kiai Haji Abdurrahman, terus Abdul Qadir Hasan. Itu mereka fokus mengarsipkan bukunya, mengkajinya fokus mereka itu. Ada kajiannya tersendiri, terutama di Persis Bandung. Kalau Persis Bangil saya udah nggak tahu. Nah, di kita ini kan jarang nih yang orang-orang fokus mengumpulkan arsip-arsip sejarah gitu. Mungkin karena di Tarbiyah ya, mohon maaf ya, kalau mungkin di Tarbiyah ataupun partai antum, partai PKS itu nggak ada sejarah yang jelas gitu ya kan, mau kemana, mau narik ke LDK nanti ketemunya Dewan Dakwah lagi ya kan, terus nanti kalau mau ke Tarbiyah cuma ketemunya nanti Kiai Haji Rahmat Abdullah itu doang ya kan. Terus kalau mau tarik ke atas lagi nanti ketemunya ke Ikhwanul Muslimin. Nanti teman-teman akan kaget ternyata bagaimana PKS hari ini dengan sejarah kok nggak seimbang gitu. Nah itu akan kaget bagaimana ada perubahan atau ada penyesuaian terhadap sejarah misalnya. Yang sejarahnya pada tahun 1950-an lalu pada tahun 1980-an terus nanti masuk pada periode 2000. Itu kan ada perubahan-perubahan. Nanti teman-teman kaget misalnya. Jadi nggak mau gitu kan. Nah, ini yang teman-teman kita harus anak muda itu jangan takut salah pertama ya kan. Jangan takut dianggap liberal pertama. Itu jangan takut dulu gitu. Dalam belajar itu ada fasenya. Jadi Imam Al-Ghazali itu kan pernah fase kepada liberal kan. Pernah fase pada Mu'tazilah pada saat itu. Maka ketika dia itu akhirnya belajar filsafat secara mendalam, belajar pemahaman Mu'tazilah secara mendalam, belajar kebatinan secara mendalam, terus belajar sampai kepada belajar ilmu tasawuf secara mendalam, sehingga dia menerbitkan bukunya yang sangat populer yaitu Ihya Ulumuddin. Itu dari proses pembelajaran gitu loh. Dulu kan Imam Al-Ghazali itu pernah dituduh macam-macam ya kan. Jadi jangan takut gitu dalam belajar. Jangan takut ada stigma-stigma yang yang teman-teman nggak inginkan. Jangan takut gitu. Namanya dalam tahap proses pembelajaran gitu. Dalam tahap proses pembelajaran. Jadi jangan takut salah, jangan takut ada stigma negatif terhadap diri kita. Kalau ada stigma negatif, alhamdulillah berarti kan ada orang yang mengoreksi jalan pikiran kita. Ada orang yang mengoreksi tulisan kita. Ada orang yang mengoreksi ada orang yang memberikan perhatian terhadap diri kita. Itu alhamdulillah gitu loh. Nah, itu kita jadikan bahan kritik, bahan uji coba lagi, dan eksperimen itu jangan sampai tidak ada di diri anak-anak muda. Kalau anak-anak muda sudah tidak mau bereksperimen terutama dalam pemikiran, maka sulit nanti kita akan berkembang. Gitu ya. Ini pemikirannya agak pemberontak dikit ya nggak apa-apa ya. Pemikirannya agak menyeleneh dikit nggak apa-apa. Tapi saya rasa sebagai anak muda jangan takut untuk membaca pemikiran siapapun. Gitu. Terima kasih. Wabillahi taufiq hidayah. Semuanya. Semoga kita bisa bertemu ya di Bengkulu ya. Semoga saya bisa pulang kampung, doakan. Amin. Amin Kak. Ditunggu di Bengkulu ya Kak. Siap. Amin Kak. PD kami yang modal ke Bengkulu Kak. Siap. Ya Allah. Insya Allah.
Kalau ke Jakarta jangan lupa nanti kontak-kontak ya. Kalau ada yang ke Jakarta silakan kontak saya. Insya Allah saya siapkan kamar ya, siap kamar. Masalah. Penginapan ya. Siap Kak, salah. Baik teman-teman, itulah tadi dari kita. Tadi sudah ditutup juga dengan closing statement. Berhubung ya waktu tadi sudah lewat ya 18 menit dari pertemuan kita. Nggak apa-apa, yang penting yang kita dapatkan pada hari ini daging sekali seperti itu. Ada tulang, kalau ibarat ikan itu kalau tulang mengedikit banyak dagingnya. Alhamdulillah. Baik teman-teman, sebelum kita menutup acara kita pada malam hari ini, Ana mohon juga kepada semua peserta untuk mengisi presensi atau daftar hadir kajian kita pada malam hari ini, dan dimohon untuk semuanya diaktifkan kameranya. Kita foto bersama terlebih dahulu baru kita tutup. Nanti kalau ditutup betul nanti pada kabur seperti itu. Boleh kepada Ahwan ya, aba-abakan seperti itu kalau mau foto bersamanya. Oke, silakan diaktifkan kawan-kawan videonya supaya bisa di screenshot ya. Oke, masih ditunggu yang belum hidup videonya. Sebut aja yang Screenshotnya pakai kode Kak, biar kami siap ya. Oke, siap. Oke, Dit. Aku siap, Dit. Udah, masih ada yang mau ngidupin? Masih ada yang belum hidup ini? Nggak gangguan lagi. Ada. Oke. Kita screenshot ya. 3, 2, 1. Oke, bebas gayanya. 3, 2, 1. Oke, sip. Scroll. Cuman satu layar Enggak 2 layar, 3 layar atau udah masuk semua? Masuk semua. Syukuran ya kepada Ibu. Baik teman-teman. Di penghujung acara kita, alhamdulillah kita sudah mendapatkan materi yang luar biasa. Kita sudah Rani. Ya, apa? Untuk yang penanya sama yang hadirnya duluan tadi mohon disampaikan ya. Nanti untuk yang penanya tadi, durasinya nanti tempuhkan yang langsung aja. 3 hari setelah dari acara ini ya. Baik. Alhamdulillah. Oh ya, Afwan, Ukrani. Halo Kak. Afwan. Ya, nanti insya Allah saya akan ngirim buat ini ya, perpustakaan PD Bengkulu ya. Beberapa buku nanti insya Allah saya kirimkan. Masya Allah. Jazakallah khair Kak Hamdi. Ya, nanti saya minta alamatnya ya. Kak. Nanti Lebih banyak, lebih padu dan membuka wawasan Kak. Oh, siap. Ini insya Allah buku-buku langka ya saya kirim ke teman-teman. Siap Kak. Ntar Ane kirim itu aja itu linknya, ya alamatnya. Ya, sering kita ke teman-teman, banyak bonus-bonus yang sangat luar biasa di sana. Baik teman-teman, sudah berhubung acara kita sudah pukul 21 itu, kita akhiri saja untuk interaksi hari ini. Sebelumnya ya kita tutup dengan bersama-sama melafazkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih banyak kepada Kak Hamdi. Semoga ini lebih bermakna bagi kita dan bisa menambah wawasan kita mengenai kajian-kajian literasi yang ada. Karena sebagai moderator yang juga banyak kesalahan pada yang pun Ana akhiri ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan itu syukuran Rani. Baik, terima kasih ya Pak Hamdi. Jazakallah khair. Sama Afwan. Ini mau ini rebut jauh. Saya izin live ya. Saya izin live ya. Ya Kak. Boleh itu. Matikan ya meeting kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.